Oke, selanjutnya agar lebih paham tentang sudut-sudut berelasi, kita akan menyelesaikan soal-soal berikut dengan menentukan berapa besar sinus 150 derajat, lalu berapa besar sekan 225 derajat, tangen 300 derajat, dan kosinus 750 derajat. Oke, yang pertama, untuk sinus 150 derajat, mari kita lihat letak kuadrannya di mana. Oke, 150 derajat itu terletak di kuadran kedua, ya, karena alfanya di sini, di antara ini. Kalau dia terletak di kuadran kedua, otomatis untuk menghitung sudut berelasinya tadi, berarti sinus, nah ini segitiganya seperti ini, maksimal 180 naik, jadi berkurang, sehingga 180 derajat dikurang berapa agar menjadi 150? Dikurang dengan 30 derajat, sehingga sinus 150 derajat itu akan berelasi dengan sinus 30 derajat. Apakah sudah ini? Belum, karena kita masih harus melihat tandanya. Sinus pada kuadran kedua, ingat perbandingan sinus adalah depan per miring. Sekarang kita lihat depan dari sudut itu Y positif, ya, bernilai positif. Kalau dibagi miring, miring ini selalu positif, ya. Berarti positif ketemu positif, maka sinusnya positif. Nah, analisis sudah selesai, berarti tinggal kita lihat sinus 30 derajat berapa? Setengah. Berarti sinus 150 derajat itu sama saja dengan 1/2. Seperti itu penjelasannya. Kemudian yang kedua, sekan 225 derajat. Sekan ini adalah kebalikan dari kosinus. Jadi 1/kosinus 225 derajat. Maka untuk menghitungnya 1/kosinus 225 derajat terletak di kuadran ketiga. Nah, kalau dia terletak di kuadran ketiga, berarti membuka begini. Jadi dari 180 dia bertambah, ya. 180 bertambah. Sehingga nanti 180 derajat ditambah berapa sehingga menghasilkan 225. Berarti 180 ditambah dengan 45 derajat. Sehingga sudut berelasinya adalah kosinus 45 derajat. Nah, kalau kita sudah melihat ini, sekarang kita lihat tandanya. Tanda kosinus pada kuadran ketiga. Ini kuadran ketiga, ya. Di sini segitiganya ini. Kosinus itu perbandingan samping per miring. Kalau samping, alfanya kan di sini nih. Jadi sampingnya itu berarti garis yang melekat pada sudut ini. Makanya gini. Nah, ini adalah X negatif. Jadi garis ini nih, ini ya, X negatif, sehingga negatif ketemu positif menjadi negatif. Sekarang barulah bisa kita tentukan 1 negatif berapa cos 45 itu. Cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Sehingga ini kalau kita sederhanakan atau kalau kita lakukan gambaran, 1 dibagi, maaf tengah-tengah ya, 1 dibagi akar 2/2. Atau bisa saja, ya, bisa saja seperti ini. Saya pindah ke sini ya, sama saja dengan negatif 1, ya, negatif 1. Ini per kan dibagi, jadi dikali. Tetapi ini dikali dengan 2 akar 2, sehingga nanti negatif 2 akar 2. Lalu kita rasionalkan, yaitu dikali akar 2 akar 2. Maka
negatif 2 per yang di bawah akar ketemu akar, hilang. Ini akar yang di atas, sehingga sama saja dengan negatif, ini jadi 1. Nah, negatif akar 2 ya, sekant dari 225 derajat. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu tangen 300 derajat. Tangen 300 derajat ini terletak di kuadran keempat. Sehingga untuk melihat sudut berelasinya ya maksimum. Nah, jadi dari sini lagi ya membuka ke sini, artinya 365 berkurang. Mohon maaf, 360 berkurang. Jadi 360 derajat dikurang karena dia mundur begini. Berkurang berapa sehingga jadi 300? Kurang 60, sehingga sama saja dengan tangen 60 derajat. Sekarang kita cek tanda positif negatifnya. Tangen, kalau alfa di sini, alfa itu selalu di tengah-tengah sini ya. Nih. Jadi kalau tangen itu perbandingannya samping per miring. Samping per miring, maka X per negatif Y. Depan per samping, mohon maaf. Depan per samping. Berarti negatif Y per X. Sehingga negatif bagi positif sama saja dengan negatif. Ya. Ini alfa kan di sini, ini depan, yang ini garis ini samping. Sehingga negatif dibagi positif jadinya negatif. Sekarang kita lihat tangen 60 berapa di situ? Tangen 60 akar 3. Maka sama saja nilainya dengan negatif akar 3. Nah, itu untuk tangen 300. Sekarang kita ke soal terakhir, kosinus 750 derajat. 750 derajat. Sedangkan pada lingkaran itu maksimumnya 360. Sehingga bagaimana? Jadi 750 derajat ini kita lihat dulu sama dengan apa dia. Jadi ketika lingkaran itu berputar 360 ya, masih lebih nih. Lalu diputar lagi 2 kali jadi 720. Sehingga 720 ditambah 30 derajat. Ya, ini menunjukkan perputarannya. Kalau dia berputar sekali berarti 360 ditambah sekian. Nah, tetapi di sini kan dia berputar 2 kali. Kenapa tidak berputar 3 kali? Karena pada saat lebih dari 720 dia hanya melebih sampai 30 derajat saja. Jadi tidak berputar sampai habis lagi, ya. Sehingga 720 ditambah 30. Artinya yang kita pakai adalah cos 30 derajat. Nah, ini terletak di kuadran ke-1 ternyata ya. Jadi setelah dia berputar sekali, lebihannya, sudut yang lebih ini hanya berada di kuadran ke-1. Sehingga langsung saja kita cek kosinus pada sudut 30 derajat berapa? Ternyata 1/2 akar 3. Nah, jadi seperti inilah cara-cara menyelesaikan sudut-sudut berelasi, khususnya sudut-sudut istimewa. Kalau jika ditemukan setelah ini dia jadinya 15 derajat, 5 derajat, atau bukan sudut istimewa, silakan gunakan kalkulator ilmiah. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih.